Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, di tahun 2024 kita boleh melalui tahun 2023. Itu semua bukan karena kekuatan kita. Segenap panitia kebaktian dan panitia Natal, tim pelayan, dan segenap majelis GMI Manuel Banjarmasin mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk kepada ibadah kita. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Terlebih dahulu kita siapkan hati kita. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kasih Tuhan kepada kita. Kita katakan sekali lagi seperti matahari. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kasih-Mu. Seperti tingginya langit biru, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedang lembah bayang, demikian Kau tebus hidupku kasih-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra dengan mulia, kesetiaan-Mu seperti matahari yang bersinar, seperti
baik yang tak pernah berhenti, memanjatkan sinarnya cintamu. Jemaat kamu untuk bangkit berdiri. Telah kulihat kesetiaanmu Tuhan, kasihmu lagi dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cintamu. Lebih dari sempurna setelah kulihat kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, adalah tepat dan benar. Pertolongan kepada kita dalam ibadah tahun baru ini adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan Roh Kudus. Amin. Yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Karena itu sempurnakan ini. Hendaklah kamu satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai engkau juga. Amin. Bapa, kau setia, Bapa, kau mulia. Karena Bapa selalu setia kepada kita, kita boleh menjalani satu tahun 2023 dan kita ada di tempat ini. Kita mau setia juga kepada Allah yang adalah memiliki kita sebagai ciptaan, agar jiwa kita tenang, aman bersama. Bapa, kau setia, Bapa, kau mulia. Kau setia, Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama.
nyanyikan sekali lagi. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, amat bersamamu. Lebih dari harta kau rasa, tenanglah jiwaku, dalam hadiratmu, kan tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tapi semangat kita katakan Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup bersama Tuhan adalah bukti hidup sebagai ciptaan baru yang terus menerus oleh Roh Kudus yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus seperti siang pada saatnya Yesus Kristus. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan hiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk ke dalam tubuhnya untuk melakukan kepadanya apa yang disebut hukum Taurat. Ia melakukan itu dengan sambil memuji Allah, katanya, Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan bangsa-bangsa, Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ku berserah
kepada Allahku, walaupun di darat, di laut yang menunggu, tantangan yang harus kita hadapi. Kita tidak tahu 2024 ini kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Berserah kepada Allahku, di dalamku, di
Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami sudah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dan mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yuda, engkau sesekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yuda, karena daripada mereka akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jika ada dari kita untuk memberikan kesaksian melalui pujian atau kesaksian di dalam pengalaman di dalam Tuhan, boleh menyampaikan. Ya, puji Tuhan, kita mau mendengarkan kesaksian firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kita. Tangan Tuhan selalu di tangan kita. Di setiap langkah kita harus katakan, aku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganku
berkata, kau besertaku. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Janganmu Tuhan, ku nantikan di setiap langkahku percaya. Kita berdiri dengan katakan dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kamu nantikan padaku segera. Yesusku dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan Kami naikkan syukur kami ya Tuhan Yesus, sebab Engkau telah menyeberangkan kami ke tahun 2024. Sebab melalui media kami mendengar informasi ada banyak orang yang tidak sampai ke tahun 2024 dan mereka berhenti di tahun 2023, sebab Engkau mempunyai rancangan atas setiap mereka dan juga setiap kami yang Engkau seberangkan. Ajarkan kami rasa syukur dan kesetiaan serta optimis pengharapan di dalam Engkau, sebab 364 hari lagi kami akan songsong, kami akan lakoni tekuni, dan demikian dengan hari-hari ke depan, agar hidup kami semakin menjadi berkat dan keserupaan kami dengan Engkau semakin nyata dalam segala hal. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Kami ucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Dan Bapak Ibu saudaraku, ada seorang ahli botani pada abad pertengahan yang bernama Charles Darwin, yang salah satu teorinya terkenal adalah teori evolusi. Dan teori evolusi itu kemudian dipatahkan dan sampai hari ini sudah tidak mempunyai kebenaran. Tetapi ada satu pendapat yang sesuai dengan firman Tuhan, sebab memang Charles Darwin ini adalah orang yang pernah mengenyam pendidikan seminari atau sekolah Alkitab. Dan dia adalah orang yang menekuni Alkitab, tetapi kemudian tidak berjumpa dengan Tuhan di Alkitab itu, dan dia mengembangkan pikirannya yang sekuler, dan dia berkata bahwa manusia bukan berasal dari ciptaan Tuhan,
tapi hasil dari evolusi yang dimulai dari makhluk primata seperti kera dan monyet yang biasanya berjalan dengan tangan dan kakinya, lama-lama mulai berdiri dan tegak, akhirnya menjadi manusia. Itu teori Charles Darwin, dan dipatahkan sebab ternyata sampai hari ini manusia tetap jalur manusia, makhluk primata tetap lewat jalur primata, dan tidak ada perbedaan evolusi di antara kedua ini, sebab dua-duanya diciptakan Tuhan. Tetapi dia tidak bertemu dengan kitab Kejadian tentang penciptaan. Tetapi yang kedua, pernyataannya yang sangat sampai hari ini masih hidup adalah tentang seleksi alam. Bahwa kita ada di tengah alam ini mempunyai satu kapasitas yang disebut dengan seleksi alam. Jadi dalam segala hal alam menyeleksi kita. Dan ternyata Bapak Ibu saudaraku, terasa benar ketika COVID kita alami tahun 2020, 2021 dan sisa-sisanya 2022. Teramat banyak dari antara saudara kita yang tidak bisa diseberangkan 2021, tidak bisa diseberangkan ke 2022 karena mereka harus diseleksi oleh COVID itu. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, seperti itulah yang terjadi dengan kita sampai dengan hari ini. Tuhan juga mengizinkan alam menyeleksi kita. Dan hari ini kita bertemu dengan satu bagian firman Tuhan juga yang menyatakan satu perjumpaan yang serius tentang seleksi tersebut. Dan melalui tema kita hari ini, Bapak Ibu saudaraku, di tahun baru ini ketika kita memulai 2024, kita akan dikatakan mengalami satu kesembuhan karena memang Yesuslah penyembuh kita. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan melalui Almanak Gereja Metodis Indonesia. Kita bacakan dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya masih membacakan dari terjemahan baru pertama, belum terjemahan baru yang kedua. Sebab Bapak Ibu saudaraku, sudah ada terjemahan Alkitab terjemahan baru 2 yang di-launching oleh Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2023. Dan ini sedang disosialisasikan Bapak Ibu. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak tahu
dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Bapak Ibu, saudaraku jemaat yang mengasihi Tuhan, ketika seseorang sakit, yang dibutuhkannya adalah obat untuk menyembuhkan sakitnya. Tetapi yang menjadi persoalan seringkali orang tidak tahu dan tidak terbuka tentang sakitnya. Maka Bapak Ibu, ketika kita datang ke seorang dokter, dokter itu tidak tahu apa yang kita alami. Itulah sebabnya dokter itu pun tidak terlalu pintar-pintar amat. Sebab ketika kita ke dokter itu, dokter selalu bertanya di bagian mana yang sakit. Terbayang gak Bapak Ibu kalau yang sakit di kepala, nyut-nyutan, pusing 7 keliling, 9 tanjakan, 8 tikungan, seperti apa yang kita alami. Tapi kita tidak mau jujur dengan sakit itu. Lalu ketika sang dokter berkata, di mana yang sakit? Ini dokter mau ngetes saya ya. Katanya dia pintar, udah berpendidikan dokter. Masa tidak tahu? Memang dia dukun. Mencoba tahu dan membuat hipotesa seperti tahu. Akhirnya kita sebut, di sini dok. Perut? Iya. Bagian mana? Kiri apa kanan? Kiri. Lalu ketika ditempel-tempel dengan stetoskop itu, Bapak Ibu saudaraku, dibuat analisanya, perutnya dipukul-pukul, lalu kemudian dikasih obat. Dikasihlah obat perut Bapak Ibu saudaraku. Kira-kira nih, jika kita yang makan obat itu, sakit kepala kita tadi makin sembuh atau timbul penyakit baru, maka Bapak Ibu, seperti apa ke kondisi fisik kita? Timbullah penyakit baru. Jangan-jangan kita buang-buang air gara-gara makan obat itu. Kalau tadi pagi sebelum ke dokter pikiran atau kepala kita yang sakit, sekarang tambah perut. Pergi lagi ke dokter hari ketiga. Dok, sakit perut saya sudah 2 hari ini, buang-buang air. Oh, itu kah? Iya. Apa yang Bapak makan kemarin? Obat A, obat B. Lah, kok bisa begitu? Ternyata setelah ditelusuri, maka didiagnosa perutnya tidak sakit. Tetapi Bapak menciptakan penyakit Bapak sendiri karena Bapak tidak terus terang apa yang terjadi dengan sakitmu. Demikian juga sekiranya kita tidak jujur dengan apa yang terjadi dengan hidup kita, Bapak Ibu saudaraku, akan terjadi kerusakan yang lain di dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu, dari dua nats yang kita baca pada pagi hari ini, disebutkan di sana Bapak Ibu penyingkiran ke Mesir. Disebutkan pada bagian yang pertama ayat 13 itu Bapak Ibu, sampai dengan ayat yang ke-15 tentang Tuhan Yesus yang setelah lahir, lalu kemudian Yusuf mendapat pesan dari Tuhan melalui mimpi. Bapak Ibu, kita ingat kata mimpi ini. Pada zaman dahulu memang Tuhan berbicara kepada orang percaya melalui mimpi. Tetapi kalau zaman sekarang Tuhan berbicara kepada kita melalui firman atau Yesus. Itu ada disebut di dalam kitab Ibrani, Bapak Ibu. Jadi jangan lagi kita hidup dalam mimpi. Dalam arti percaya dengan mimpi melebihi daripada sang firman Yesus Kristus.
Sebab fakta membuktikan ada begitu banyak orang yang terikat dengan mimpi-mimpi itu, padahal dia tidak tidur. Sebab itu artinya angan-angan. Ada banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, tidak tidur tapi bermimpi. Itu namanya kan halusinasi dan angan-angan. Berarti kita diajarkan Tuhan hari ini, sekalipun kita di dalam hidup kita ada mimpi A, B, C, D, apalagi pada zaman dulu, gak tahu masa sekarang masih ada enggak untuk nomor buntut seperti SDSB zaman dulu. Orang selalu terobsesi dengan mimpi. Apa mimpimu? Mimpi ini ditafsirkan. Cari buku tafsir mimpi. Dan kemudian memang meleset. Karena pada zaman sekarang setelah Sang Firman Yesus datang ke tengah dunia, Bapak Ibu Saudaraku, orang harus meneliti melihat segala sesuatu dari Sang Firman, bukan lagi dari mimpi. Itulah sebabnya ketika kita perhatikan pada bagian ini Yusuf, Tuhan menyatakan kehendaknya untuk menyelamatkan rencananya tentang Yesus. Maka dinyatakan kepada Yusuf supaya pergi malam itu juga ke Mesir. Dan di sanalah dia sampai dipanggil kembali. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini, Bapak? Jikalau nas ini memberikan kepada kita satu realita, satu ketaatan, satu komunikasi yang baik dari Yusuf dengan Tuhannya, maka kita juga akan bertemu dengan orang-orang di Bethlehem yang mengalami kesedihan sebab anak-anaknya usia 2 tahun ke bawah itu dibunuh oleh Herodes. Tentu Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan, kita juga ikut turut berduka. Tetapi mengajarkan kepada kita hari ini, itulah pentingnya komunikasi dengan Tuhan. Itulah pentingnya Bapak Ibu kita intim dekat dengan Tuhan, sehingga segala perjalanan kita itu akan berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Maka ada satu profesor yang menyatakan jikalau orang-orang Bethlehem itu adalah orang-orang yang sama seperti Yusuf dan Maria dekat dengan Tuhan, tentu mereka juga mendapat warisan mimpi yang sama, sehingga luput daripada kekejaman Raja Herodes. Dan itu masuk akal Bapak Ibu, tapi tidak ada ditulis dalam firman Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu perlu kesetiaan dan intim dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tidak sia-sia orang intim dan dekat dengan Tuhan, sebab Tuhan selalu menyatakan kehendaknya, rancangannya dan jalan-jalannya Bapak Ibu. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka kita bawaannya gerasa gerusuk, emosian, panas hati, gampang tersinggung, dan bawaannya menurut kehendak dan pikiran sendiri. Akhirnya sering salah. Tetapi jikalau kita hidup di dalam rencana dan rancangan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kehendaknya meluputkan kita termasuk atas bahaya. Saya tidak mengutuki orang yang atau bersenang-senang di atas penderitaan orang, atau mereka-mereka yang telah mengalami kecelakaan pesawat. Saya mengatakan menghakimi mereka, bukan. Tapi saya melalui kesaksian seorang pilot Air Asia, seorang yang percaya kepada Tuhan, ketika dia mau bekerja, ketika akan menerbangkan pesawat, selalu dia mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu hidupnya itu tipis, 11-12. Sedikit saja lalai di pesawat, maut. Sebab mereka bukan pasukan parasut, mereka adalah sipil. Maka mereka tidak membawa
pakaian terjun payung kalau terjadi kecelakaan di udara. Bapak Ibu saudaraku, beberapa tahun yang lalu Air Asia jatuh ya di utara pantai utara Jawa, di selatan pulau kita Kalimantan. Tetapi ada satu kesaksian pilot, Bapak Ibu, sebenarnya dialah yang akan menerbangkan pesawat itu dari Surabaya mau ke Singapura. Tapi tidak jadi hari itu karena ada satu dan lain hal di rumahnya. Karena keterlambatan komunikasi dengan maskapai, maka digantikan oleh orang lain. Dan dia dapat sanksi dari perusahaan sebab terlambat, karena dia bersaat teduh di rumah bersama istri dan anaknya. Karena dia bersaat teduh di rumah, Bapak Ibu saudaraku, dia terlambat, maka maskapai itu harus berangkat. Pesawat itu berangkat, maskapai memberangkatkannya, tapi dia kena sanksi. Dan itu jalannya dia keluar dari maskapai itu. Tetapi kesaksian ini menjadi hidup. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia luput dari maut itu. Dan begitu banyak orang diselamatkan oleh kesaksiannya. Maka setiap kita mendengar peristiwa apapun juga, Bapak Ibu, terjadi dua hal. Kita makin dekat dengan Tuhan, atau kita menganggap itu satu peristiwa seleksi alam seperti Charles Darwin. Tapi kalau saya pribadi selalu menganggapnya bagian dari rencana Tuhan, bukan seleksi alam. Maka ketika terjadi tsunami di Aceh, ketika terjadi gempa, ketika terjadi ini dan itu, saya tidak menganggap itu seleksi untuk mengurangi jumlah penduduk. Tapi saya menganggap itu rencana dan rancangan Tuhan. Mengapa saya tidak ada di sana? Sebab Tuhan masih mempunyai rencana yang indah bagi saya di sini, sekarang dan ke depan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, ketika kita memasuki tahun yang baru ini, sebagai orang percaya kita harus berbeda dengan orang dunia. Amin. Kalau kita sama dengan orang dunia, Bapak Ibu, apa bedanya? Kalau kita hari-hari ini sama dengan mereka-mereka yang gnostik, yang tidak percaya Tuhan, tapi di KTP-nya ada agama, apa bedanya, Bapak Ibu? Orang Jerman katakan Sami Mawon. Itu artinya, Bapak Ibu saudaraku, mengajarkan kita pada bagian ini, ketika Yesus itu, bayi Yesus diluputkan dari pembunuhan rencana jahat Herodes, maka sekota, sedaerah Bethlehem itu berkabung. Mengapa mereka berkabung, Bapak Ibu? Perhatikan pada bagian firman Tuhan disebutkan di sana. Sebab anak-anaknya menangisi anak-anaknya, dan dia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Siapakah orang yang tidak mau dihibur, Bapak Ibu? Yaitu mereka yang fokus dengan dirinya sendiri. Kalau kita mengalami masalah, mengalami musibah, mengalami persoalan, mengalami sukacita sekalipun, kalau kita tidak mau mendengar nasihat dan bimbingan, maka sebenarnya kita sedang fokus dengan diri kita sendiri. Maxwell, seorang pengajar Alkitab, motivator Kristen, menyebut itulah musuh seseorang yang paling besar. Maxwell ini sudah meneliti banyak orang, Bapak Ibu, dan dia menemukan itulah musuh seseorang yang paling besar di dalam kehidupannya, ketika dia selalu fokus dengan dirinya sendiri. Saya melihat penelitian Maxwell, saya yakin itu 95%. Ketika saya fokus dengan diri saya, maka akan bermacam-macam timbul penyakit dalam diri saya, termasuk kesombongan, termasuk rasa apapun dalam diri saya, Bapak Ibu. Saya bisa sombong, saya bisa angkuh, bahkan saya juga bisa akan menjadi egois.
Karena saya fokus dengan diri saya sendiri. Kalau orang fokus kepada dirinya sendiri, Bapak Ibu, lama-lama dia akan seperti Tuhan. Siapa yang mengatur saya? Diri saya sendiri kok. Terakhir dia akan mengatakan, saya yang akan menanggung kalau saya mengalami sesuatu dalam hidup saya. Bukankah ini, Bapak Ibu, konsep dependen, berdiri sendiri, yang seharusnya kita manusia harus bergantung sama Tuhan. Kita bukanlah makhluk yang mampu berdiri sendiri. Maka Bapak Ibu, saya turut berduka dengan apa yang disebutkan dalam firman Tuhan dengan seseorang yang bernama Rahel. Dari namanya kita tahu dia pasti beragama Yahudi. Dia pasti orang Yahudi. Dia pasti menjalankan syariat Yahudi pada masanya. Tapi firman Tuhan juga menuliskan kepada kita, ia tidak mau dihibur. Maka pada bagian teks ini, Bapak Ibu, kita diajarkan hari ini supaya kita terbiasa untuk melembutkan hati kita oleh sapaan firman Tuhan. Amin. Jadi kalau firman Tuhan saja nggak mampu melembutkan dan membimbing menasihati kita, permisi nanya, otoritas mana lagi yang mampu membimbing kita, Bapak Ibu? Terkadang di dalam dunia pekerjaan ini kan ada yang terbalik. Kita lebih taat kepada majikan atau pemimpin kita daripada kita dengan firman Tuhan. Untuk majikan itu, Bapak Ibu, kalau dia katakan datang jam 8, jangan coba-coba datang jam 8:05. Tetapi jam 8 kurang 30 kita sudah datang. Dan kita sudah pasang muka senyum. Dan kita sudah mengatur kalimat yang paling menyenangkan. Selamat pagi Doro. Selamat pagi Tuhan dan Nyonya. Tapi ketika sang firman menyapa kita, kadang-kadang respon kita tidak sebagus respon kepada manusia. Konon pernah Gubernur Sumatera Utara di tangan seseorang, almarhum Raja Inal Siregar. Dia dari militer, Bapak Ibu. Maka ketika apel pagi itu, gak ada satupun di antara PNS itu yang berani terlambat 5 menit. Pasti dia bukan saja di push up, di squat jam, disuruh lari, tapi juga akan ada demosi. Demosi itu penurunan, promosi kenaikan. Akan ada demosi kenaikan pangkat, demosi tunjangan, demosi yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia akan memberikan tindakan nyata atas kelalaian dan pelanggaran. Tetapi perhatikan pada bagian ketika Tuhan menyatakan kepada kita hari ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Seberapa banyak orang percaya dengan panggilan ini? Maka seringkali Bapak Ibu, dia lebih percaya dengan orang daripada firman. Oleh karena itu mengajarkan kepada kita hari ini di tahun baru ini, memulai 365 hari ke depan, mari kita belajar untuk kita mau dihibur oleh Tuhan. Amin. Biarkan Tuhan berkuasa dan berdaulat penuh dalam diri kita. Mari kita mulai mengandalkan Tuhan, hidup bersama Tuhan, tidak sekedar beragama. Maka kita terhindar dari prinsip seleksi alam, tapi kita masuk kepada rencana dan rancangan Tuhan. Dan yang ketiga dari firman Tuhan ini mengajarkan juga kepada kita dari nas ini. Ketika dikatakan di sana Tuhan Yesus datang ke tengah dunia, maka perhatikan Bapak Ibu, hanya 2 kelompok itu yang mengalami sukacita. Yang pertama adalah orang najis.
Dari jauh mereka datang untuk menemui Yesus yang datang ke dunia, sebab mereka tahu Yesus itu adalah Tuhan. Dari jauh mereka datang, dari timur dikatakan firman Tuhan ini. Tentu mereka tidak naik mobil atau segala fasilitas yang sangat lengkap, yang nyaman, safety. Tentu mereka melewati yang disebut dengan Jalan Sutra sekarang ini. Perpanjangan dari Tiongkok sampai dengan ke Palestina, Jalan Sutra itu Bapak Ibu. Itu rawan dengan perampok. Itu rawan dengan binatang buas. Dan di dalam perjalanan itu, ketika mereka mempersembahkan kepada Yesus emas, kemenyan, dan mur, berarti mereka menjaga dua hal. Menjaga dirinya dari perampok, menjaga barang mewah yang mereka bawa, dan menjaga juga unta dan kuda yang mereka bawa sebagai kendaraan. Ini mengajarkan kita, Bapak Ibu saudaraku, ada banyak risiko yang akan mereka tempuh untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi perhatikan juga pada bagian itu disebutkan di sana, mereka pun taat kepada Tuhan dan mereka pun mendapat mimpi yang sama dari Tuhan. Maka diperingatkan lewat jalan lain, tidak lagi kembali kepada Herodes. Berarti Bapak Ibu, Tuhan ini selalu berbicara pada masa itu kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan tahu kepada siapa dia mau berbicara. Dia tilik hatinya Bapak Ibu. Maka zaman sekarang Bapak Ibu, di dalam Yesus, maka Tuhan akan berkarya bagi mereka-mereka yang taat, intim, dan dekat dengan Tuhan Yesus. Maka hari-hari ini mengajarkan kita, jikalau tahun 2023, tahun-tahun yang lalu kita lewati, seberapa banyak kita intim dengan Tuhan. Ketika renungan-renungan harian GMI disebarkan, kita menganggap itu sampah yang harus kita buang dari folder kita di HP kita, dan kita berkata, mengotor-ngotori HP saya. Jikalau diposting Bapak Ibu renungan-renungan dari kantor GMI wilayah 2, kita menganggap ini memenuh-menuhkan memori HP kita, lalu kita delete sedemikian rupa tanpa kita gubris dan baca, renungkan, dengar. Dan ketika kita mendapat Bapak Ibu WhatsApp di grup-grup kita dan berkata dengan enteng, maaf ya Pak, saya nggak membaca di grup-grup itu, saya hanya membaca japri. Lu kaum milenial, kok pikiranmu kok kembali ke zaman older, kok kembali ke zamannya Musa. Harusnya Bapak Ibu, milenial itu dan generasi Z itu adalah generasi yang trengginas disebutkan oleh orang-orang Jawa. Satu generasi yang lompatan-lompatan berpikir dan berkaryanya cepat. Maka Bapak Ibu saudaraku, saya yang hidup di era ini dapat membedakan. Dulu ketika saya pertama kerja, maka saya ditugaskan di sekretariat, mengkonsep surat, menomori surat, mengetik surat pakai mesin ketik yang kita ketik dengan 11 jari, dan bunyinya tak-tok, tak-tok, tak-tok. Lalu kemudian lompatan itu masuk ke komputer yang besar, disketnya 2. Lalu masuk ke lompatan berikutnya, mulai tidak ada lagi disket 2, disket 1. Masuk lagi lompatan itu, mulai laptop kecil-kecil dan tipis. Maka muncullah tablet, muncullah ini dan itu. Maka berbahagialah kita hidup di zaman ini melihat perbedaan-perbedaan itu. Tetapi yang saya perhatikan, jika kita tidak mau mengikuti perkembangan yang ada, maka kita secara tidak langsung sudah terkubur. Itulah sebabnya jangan heran sekarang nenek-nenek, kakek-kakek juga berselancar dengan Google. Maka dia mencari apapun bisa dia cari di Google, sekalipun usia nenek ini 70-80 tahun. Kakak saya usia 70 tahun. Maka dia mencari sesuatu di Google. Dia mencari selimut, mau beli apapun di Google. Dan dia pun di kampung, bukan di Jakarta. Itu artinya Bapak Ibu, orang-orang yang berselancar dengan perubahan-perubahan ini, tapi hidup bersama dengan Tuhan, dia akan memiliki satu semangat, sukacita, sejahtera, dan membuat dia bisa hidup lebih panjang umur,
dan berbahagia tentunya Bapak. Berarti akan tersingkirlah mereka-mereka yang tidak disiplin, tersingkirlah mereka-mereka yang selalu egois dan fokus kepada diri sendiri, tersingkirlah mereka yang terus-menerus yang dikatakan tidak memperhitungkan apapun di dalam hidupnya selain daripada dirinya sendiri. Tetapi majus, dia song-song di mana Tuhan itu melalui kepintaran keahliannya dengan astrologi, ilmu perbintangan, mereka menemukan Yesus. Kepintaran mereka membuat bertemu dengan Yesus. Kelebihan kita mestinya membuat kita bertemu dengan Yesus. Kekurangan kita juga mestinya membuat kita bertemu dengan Yesus. Kekurangan para gembala itu, mereka tersingkir bukan? Disingkirkan sebab mereka harus menjaga kawanan ternak itu. Mereka orang upahan kebanyakan, dan mereka tidak dipikirkan dalam strata kehidupan di Bethlehem itu, di Efrata. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa mereka dipercayakan Tuhan berita itu. Setelah kepada orang Majus, baru para gembala Bapak Ibu. Lalu mereka bertemu dengan Yesus. Kekurangan gembala itu membuat mereka mengalami sukacita. Kelebihan orang Majus itu membuat mereka bertemu dengan Yesus. Itu artinya kelebihan dan kekurangan kita hari ini harusnya membuat kita bertemu dengan Yesus. Bukan saja kita euforia beribadah, euforia melakukan segala sesuatu dengan baju baru, kue baru dan seterusnya, tetapi membuat kita hari ini bertemu dengan firman Tuhan. Dua kelompok itu berbahagia Bapak Ibu. Tetapi ada satu yang tidak berbahagia, yaitu kelompok istana. Orang kaya, penguasa, memiliki segalanya, yang egois, konsentrasi dengan dirinya, tapi tangannya berlumuran dengan darah. Dia melakukan pembunuhan. Tidak dicatat, tidak disensus berapa ribu penduduk bayi-bayi itu yang dibunuh di Bethlehem. Tetapi melalui kesaksian yang disebutkan dalam firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa pembunuhan itu teramat banyak. Sebab dikatakan di sana, kata tidak ada lagi itu menunjukkan bukan hanya anak-anak Rahel itu yang tidak ada, tapi begitu banyak anak-anak bayi 2 tahun ke bawah di Bethlehem telah mati dibunuh. Satu kejadian yang tragis, melanggar hak asasi manusia Bapak Ibu tentunya. Tetapi mari kita melihat ini dari sisi firman Tuhan kepada kita dengan tema Yesus Tuhan penyembuhku. Bagaimana caranya supaya kita bisa sembuh Bapak Ibu? Yang pertama, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita harus belajar dari segala hal dalam rencana Tuhan. Amin. Maka susah, senang, miskin, kaya, cantik, kurang cantik, cukup, sangat kurang dan seterusnya, sakit ataupun sehat, kita mesti bungkus dengan Tuhan Yesus. Maka terhindarlah dalam diri kita sungut-sungut. Maka terhindarlah dalam diri kita yang disebut dengan menolak diri sendiri. Maka terhindarlah dalam diri kita membunuh karakter diri kita sendiri. Sebab ternyata membunuh karakter diri sendiri itulah sebenarnya salah satu yang dialami oleh Rahel dalam firman Tuhan. Harusnya ketika dia dihibur Bapak Ibu, dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan ketika dia dekat dengan Tuhan, dia bisa berbuat, mengalami hal itu, menghibur ibu-ibu yang mengalami hal yang sama. Ada begitu banyak kita yang telah dimerdekakan Tuhan dari keterikatan masa lalu kita. Tuhan telah membebaskan kita, Tuhan telah memenangkan kita, Tuhan telah menolong kita, tapi kita pun tidak mau dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang. Maka itulah yang disebut dengan kita menjadi
seperti Herodes. Sebenarnya ketika orang lain, saudara kita, teman-teman kita sedang menuju jurang kebangkrutan, menuju jurang kemelaratan, menuju jurang dia keterpisahan dengan Tuhan, kita ada di sana yang rohani dan tidak bergerak menghentikan mereka, maka sebenarnya kita juga mirip dan sama dengan Herodes. Sebab kita tidak menghalangi mereka dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa mereka kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua, mari kita belajar pada bagian firman Tuhan ini. Terimalah diri kita sendiri apa adanya sesuai dengan penciptaan Tuhan. Karena orang yang menerima dirinya lah yang paling gampang dibentuk dan diperlengkapi Tuhan. Orang yang tidak pernah menerima dirinya apa adanya, dia akan terobsesi dengan orang lain. Dia akan selalu memikirkan orang lain lebih utama daripada dirinya dalam hal negatif. Dia akan berpikir, saya mau seperti si A, si B, si C, si D. Bahkan saya pernah ditanya seorang bapak, saya pengenlah seperti bapak, sudah ada ini dan itu. Saya katakan, tahu nggak bapak, ketika saya memulai apa yang saya alami hari ini, itu dimulai dengan penderitaan 28 tahun yang lalu. Ketika saya memulai Guinjit, sepeda motor pun saya tidak punya. Jangankan sepeda motor, nafkah pun kadang-kadang ngepas. Tetapi saya belajar setia dengan persepuluhan saya. Saya tidak mau pernah berpikir, kan saya perlu beli 2 pak telur Tuhan, nanti di akhir bulan saya bagaimana mau makan. Tapi saya tidak mau membelikan itu untuk telur. Saya selalu serahkan. Ketika saya terima nafkah 1.100.000, pada waktu saya pertama sekali Guinjil di gereja Metodis, saya keluarkan 110 rupiah. Itu untuk persepuluhan saya. Sisanya cukup tidak cukup saya lakoni, saya jabani, dan saya belajar taat dengan Tuhan. Maka di akhir bulan itu selalu ada sisa. Kadang sisa 75.000, kadang sisa 100.000, kadang sisa 150.000. Tapi intinya saya tidak kekurangan apapun juga. Saya tidak sampai pergi ke terminal Kalideres itu meminta-minta. Saya tidak sampai kepada keluarga saya menelepon-nelepon, Bapak udah tolonglah dulu, saya sudah habis uang. Kan mereka akan bertanya kepada saya, lalu Tuhanmu yang kau banggakan itu di mana sekarang posisinya? Kau kantongi kah? Maka saya akan menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhanku itu dahsyat. Tuhanku itu berdaulat. Tuhanku itu mampukan saya hidup. Tuhanku itu memampukan saya ini dan itu. Maka saya tunjukkan hidup di dalam Tuhan Bapak Ibu. Itulah sebabnya belajar dari perkara-perkara kecil apa yang kita terima. Ketika Tuhan mempercayakan itu kepada kita, akan kita terima perkara-perkara yang besar. Khususnya kepada para pemuda dan mahasiswa Bapak Ibu. Kalau sekarang kita mengalami sulit menjadi mahasiswa, mungkin kita makan cuma sekali sehari, tidak apa-apa. Sebab saya pun waktu di seminari di sekolah Alkitab pernah kok pagi-pagi minum air 3 gelas, lapar minum air lagi sampai 4. Siangnya pun demikian, maka makanlah di asrama. Kita akan makan dengan tempe tembus pandang. Satu istilah dari para mahasiswa teologi, tahu dan tempe tembus pandang. Maka kalau kita makan, kita pegang tempe kita lihat Pak padang tembus, bisa kita lihat saking tipisnya tempe itu diolah Bapak Ibu. Saya pun tidak tahu bagaimana caranya pihak konsumsi di kampus itu bisa membuat tempe dan tahu itu tembus pandang. Tetapi itu membesarkan kita 5 tahun di kampus itu, dan tidak kurang suatu apapun juga. Dan tidak pernah saya masuk rumah sakit selama 5 tahun itu karena tempe tembus pandang itu. Tetapi tamat dari sana kami sehat-sehat, malah masuk di dalam ladang pelayanan sehat-sehat. Sampai kemudian berpuluh tahun di ladang pelayanan, dipindah ke sana kemari sehat-sehat, tidak ada kurang suatu apapun juga. Bahkan kesaksian saya 2023 sakit gula Bapak Ibu, sampai mata saya tidak bisa baca Alkitab. Hari ini bisa baca Alkitab Bapak Ibu. Itu karena semua anugerah Tuhan.
kata kuncinya pada bagian ini adalah mari kita fokus hidup bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Jangan lagunya saja kita terima tapi kenyataannya kita tidak mau. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Keluar air mata. Bersamamu Bapa, keluar air mata, keluar air ringus, nano-nano lah rasanya Bapak Ibu waktu di KKR itu. Tapi dalam kenyataan, bersamamu Bapa enggak? Lupa saya. Waktu ke kampus bersamamu Bapa enggak? Lupa. Waktu makan bersamamu Bapa enggak? Ketika makan menunya ayam, lupa bersama Bapa. Tapi ketika tidak ada makan, bersamamu Bapa. Aneh, kok gak ada yang nganter makanan ini. Ku lewati semua, ditunggu jam 8 belum datang, jam 10 belum datang tuh yang konsumsi ini. Makin kencang suaranya, makin lama makin sore kan makin kecil, nggak mampu lagi nyanyi, habis tenaga karena sudah minum air 8 gelas. Bersamamu Bapa. Sampai jam 12 malam pergantian tahun dah datang juga, tertidur capek, mana datang. Bersamamu Bapa, karena kita bersama Bapa ketika kita dalam keadaan enak-enak saja, tapi keadaan sulit, maka Bapak Ibu saudaraku, di dalam firman Tuhan ini diajarkan kepada kita hari ini, Yesus penyembuhku, berarti berilah dirimu terbuka dengan Tuhan, maka engkau sembuh. Terbukalah dengan Tuhan, maka engkau sembuh. Nyatakanlah kepada Tuhan apa kekuranganmu, maka engkau sembuh. Kalau kita selalu menyembunyikan penyakit kita, enggak sembuh-sembuh Bapak Ibu. Maka kita harus di dalam 2 pengakuan dosa. Tuhan, saya memang sering berbohong. Pernah enggak kita akui? Tuhan, saya memang sering menipu. Orang tua saya pun saya tipu. Pak, tolong kirim uang ini, uang itu. Padahal judulnya satu saja, tapi dibuat menjadi 5 item. Maka orang tuanya kirim duit 5 item, padahal untuk 1 job saja. Tuhan, saya sering janji palsu. Berikan saya roh supaya saya tidak janji palsu, mau janji asli saja yang ori. Ada yang suka barang KW di sini Bapak Ibu? Kalau ada yang suka barang KW, saya pun khawatir janjinya pun dia suka yang KW-KW saja. Tapi ketika orang suka janji ori, maka sebenarnya dalam hidupnya ada satu kualitas yang terbentang luas seperti karakteristik daripada orang Majus, daripada para gembala, dan juga Yusuf dan Maria. Dan terakhir dari firman Tuhan ini, Yesus penyembuhku, artinya ketika engkau telah sembuh, sembuhkanlah orang lain. Jangan engkau turut ketularan dengan orang lain. Bapak Ibu saudaraku, ketika kita menjadi pelayan Tuhan, kita aktif. Maka ketika kita masuk ke komunitas mereka yang tidak aktif, jangan kita ketularan. Kitalah yang harusnya menjadi lebih aktif mempengaruhi mereka. Karena ini kembali kepada teori pengaruh. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita bisa mempengaruhi orang. Kan Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Maka Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan kepada orang satu perubahan, maka orang itu akan merespon. Tapi ketika kita menyampaikan kepada orang keinginan kita tanpa Tuhan, maka Bapak Ibu saudaraku akan terjadi hal-hal yang membuat kita akan kecewa. Itulah sebabnya hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mulailah tahun ini bersama dengan Tuhan, sembuhkanlah mereka yang ada di sekitar kita. Ada banyak yang mengalami sakit penyakit, ada banyak yang mengalami kepahitan, ada banyak yang mengalami ini dan itu. Kita yang menjadi berkat bagi mereka, kita menjadi berkat kepada mereka. Kalau mereka mengajak kita hari ini, Bapak Ibu, tahun 2024 ini masih mabuk-mabukan, berarti kita belum mempunyai tekad yang kuat. Kalau di tahun 2024 ini Bapak Ibu saudara kita masih bolong-bolong beribadah, berarti kita yang dipengaruhi dunia. Kalau tahun 2024 ini yang tadinya kita rajin memuji Tuhan, lalu sekarang kita tidak lagi rajin memuji Tuhan, ada apa? Maka mari kita memulai segala sesuatu dengan yang baru. Bukan renungan tadi malam dikirim, saya lihat hanya sedikit yang merespon, yang bersatu berkeluarga. Pada kemana Bapak Ibu? Apakah
ayam yang dipanggang itu lebih menggairahkan daripada firman Tuhan? Apakah Bapak Ibu saudaraku minum-minuman alkohol itu lebih menggairahkan? Apakah kue-kue itu lebih menggairahkan daripada firman Tuhan? Apakah kecapekan kita itu menjadi lebih fokus membuat kita tidak mampu lagi bangkit dengan firman Tuhan? Kemarin Bapak Ibu, kita pun sama-sama capek. Tapi ketika tang riuh di sekitar kita, ya saya pun usahakan juga bangun. Mari kita berdoa, mari kita mengucap syukur, mari kita melakukan saat teduh karena pergantian tahun ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, maka mulailah tahun ini dengan satu tekad yang kuat. Yesuslah penyembuh, enggak ada yang lain. Mintalah kepada Yesus, maka Dia akan menolong. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, kami naikkan syukur Bapa pada ibadah pertama di tahun 2024. Kami percaya berkat-Mu berkelimpahan atas setiap kami, pertolongan-Mu atas setiap kami, dan setiap kesulitan kami Engkau urai menjadi mudah bagi kami dan menemukan jalan keluar, serta membimbing dan membawa kami ke dalam keteduhan bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan karena kebaikan pertolongan-Mu, sehingga kami pada saat ini dapat beribadah bersama dalam satu keluarga GMI. Semua karena anugerah-Mu yang melampaui akal pikiran kami Tuhan. Dari anak kecil sampai dengan dewasa, kami yang berada di rumah di tempat ini, dan tempat terakhir kami beribadah di tempat ini. Sebab minggu besok kami beribadah di tempat yang baru. Engkau terus menambahkan sukacita kepada kami dan pertolongan. Kami serahkan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman Niceanum Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, diperankan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan mati, yang kerajaannya akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak diistilahkan dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, karena kita telah menerima berkat-berkat di dalam satu tahun. Kita patut mengucap syukur melalui persembahan kita, karena firman-Nya berkata di dalam Roma pasal 11 ayat 36,
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan memberikan persembahan kita dan memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis 236 dari Pulau dan Bumi. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penerus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Memuji Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus. Tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus. Banglalah bernyanyi juga di hadapan Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Musik memuji Tuhan. Tentara yang Tuhan punya dirikan Yang Tuhan punya pimpinan panglimanya, lagu surga lagu dunia sama diterimanya. Muliakan Tuhan. Muliakan Kami naikkan syukur kami Bapa atas kesempatan anugerah memulai tahun 2024. Kami mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, dan juga kami membawa apa yang telah Tuhan taruh di dalam diri kami, segala kepercayaan Tuhan atas materi, kepintaran, kecerdasan, pekerjaan, keluarga, anak-anak, dan semua yang ada pada kami. Dan hari ini tiba saatnya kami menyerahkan itu menjadi persembahan yang hidup. Itulah sebabnya hikmat Tuhan menyertai kami, sehingga kami persembahkan yang terbaik kepada Engkau. Dan terutama ketika kami mempersembahkan diri kami, biarlah ini menjadi persembahan yang hidup kepada Engkau tahun ini dan tahun-tahun ke depan, sepanjang umur, dan juga kepercayaan atas usia yang masih Engkau berikan kepada kami.
Terima kasih atas kesetiaan jemaat. Terima kasih atas pertolongan-Mu kepada mereka dalam melewati tahun 2023 tentu dengan penuh pergumulan. Dan Engkau menjadi Allah yang memberikan kepada mereka pertolongan. Sehingga kami menemukan Engkaulah pertolongan yang ajaib kepada jemaat-Mu. Terutama kepada gereja ini, Gemi Manuel Banjarmasin. Engkau menyediakan satu tempat ibadah kepada kami di lingkungan Kristen di Gang Kalimantan 2 Ujung, yang akan kami mulai beribadah minggu besok, ya Tuhan, tanggal 7 Januari. Engkau memberkati proses selama 6 hari ini Tuhan, untuk menaikkan daya listrik dari 1.300 ke 5.000. Engkau menolong sehingga panitia bekerja mempertemukan dengan PLN dan dana yang dibutuhkan. Juga kebutuhan untuk memasang 4 unit AC di ruang ibadah, agar kami boleh menikmati hadirat-Mu dengan apa yang telah Tuhan berikan, membuat kami sejahtera. Dan kami percaya Tuhan sediakan juga dana yang dibutuhkan untuk kebutuhan AC, dan juga kebutuhan untuk pastoring, serta kebutuhan untuk sarana sekolah minggu dan remaja. Engkau memberkati tukang yang masih bekerja. Kami serahkan ketua PPLPG Pendeta Erwin di Meratus. Engkau menolong dia di sana, memberi pengerahan kepada guru-guru. Dan juga Engkau memberkati semua panitia PPLPG, mempersiapkan segala sesuatunya. Dan Engkau menolong lingkungan. Dan kami mempercayakan pelunasan tahap kedua dan tahap ketiga, ya Tuhan, yang akan kami lunaskan tahun ini. Buka jalan, dan kami mempercayai semuanya yang ada pada kami menjadi kehendak dan milik-Mu. Berkati semua pelayan, terutama para majelis, dan Engkau memberkati semua P3MI, sehingga mereka belajar untuk hidup berkomitmen dalam segala hal. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami, untuk dunia, dan terutama untuk pergantian tahun yang sudah berlangsung baik lancar. Kami mengucap syukur untuk gereja metodis sedunia. Untuk di Indonesia Engkau memberkati, sehingga misi dan ladang yang telah dirintis semakin berkembang, dan Borneo ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sarana misi yang Tuhan persiapkan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat-Mu yang sakit sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Dan kami menyerahkan ke komunitas ini, Engkau tambah-tambahkan jiwa baru, agar tahun 2024 kami lebih semangat lagi menjangkau mereka yang belum mengenal Tuhan, yang tersingkirkan ataupun yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, agar kami menjadi berkat kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih, terimalah persembahan kami ini dan syukur kami ini yang kami alaskan naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk satu pribadi. Tuhan memberkati. Kita bersalaman ke depan dengan pelayan sambil kita naikkan pujian kita. Gloria, muliakan Tuhan. Oh